Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang asas-asas pendidikan yang akan dipandu oleh saya sendiri, Nafira Salsabila sebagai moderator, dan rekan saya, Meli Maharani, juga Novira Mayuni sebagai pembaca materi. Slide materi pertama akan dibacakan oleh Nafi, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Novira Mayuni dengan NIM 24018128 dari sesi 0219. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan asas-asas pendidikan Tutu Huryandayani, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, kemandirian dalam belajar, pendidikan sepanjang hayat, dan alam terkembang menjadi guru. Makalah ini juga memberikan implementasi dari asas-asas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu asas pendidikan. Yang kedua, jelaskan apa itu asas pendidikan Tutu Huryandayani, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa. Yang ketiga yaitu jelaskanlah apa itu asas pendidikan kemandirian dalam belajar. Yang keempat, jelaskan apa itu asas pendidikan sepanjang hayat. Yang kelima yaitu jelaskanlah apa itu asas pendidikan alam terkembang menjadi guru. Dan yang terakhir adalah apa saja implikasi masing-masing asas pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan kami membuat makalah ini. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian asas pendidikan. Yang kedua, mampu menjelaskan asas-asas pendidikan Tutu Huryandayani, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan asas-asas pendidikan kemandirian dalam belajar. Mampu menjelaskan asas-asas pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya itu mampu menjelaskan asas-asas pendidikan alam terkembang menjadi guru. Dan terakhir mengetahui implikasi dari masing-masing asas pendidikan. Dan pengertian. Asas pendidikan adalah prinsip atau landasan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Asas ini mencakup nilai-nilai yang mendasari segala aktivitas pendidikan, seperti tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam mendidik individu atau kelompok. Asas pendidikan juga berfungsi sebagai panduan untuk memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat atau negara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Meli, dipersilahkan. Asas-asas pendidikan. Macam-macam asas. 1. Asas-asas pendidikan Tutu Huryandayani, Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa. Konsep sistem Among atau trilogi kepemimpinan pendidikan merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat populer dan hingga sekarang terus diterapkan di dunia pendidikan tanah air. Dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan peserta didik sebagai sentral proses pendidikan. Sistem Among atau trilogi kepemimpinan pendidikan ini mencakup 3 konsep utama, yaitu Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutu Huryandayani. 2. Asas-asas pendidikan kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri atau pilihan sendiri. Pengertian ini memberikan informasi bahwa prinsip dari asas kemandirian belajar adalah kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Asas ini mencerminkan upaya untuk mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menjadi pelaku utama dalam pembelajaran mereka dan tanggung jawab sendiri. 3. Asas-asas pendidikan sepanjang hayat. Dalam konteks pendidikan Indonesia, belajar sepanjang hayat memiliki pengertian pendidikan bukanlah sesuatu yang hanya berlangsung di bangku sekolah atau perguruan tinggi, melainkan proses yang berlangsung sepanjang hidup. Prinsip dasar dalam asas belajar sepanjang hayat adalah seseorang tidak dibatasi oleh usia, tempat, atau jenjang pendidikan untuk menuntut ilmu. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap individu yang berhak untuk terus belajar sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting, sebab pendidikan yang akan mereka jalani biasanya dilakukan di luar sistem pendidikan, melalui berbagai kegiatan atau pengalaman hidup. 4. Asas-asas pendidikan alam takambang jadi guru. Asas alam takambang jadi guru berasal dari falsafah masyarakat Minangkabau. Falsafah alam takambang jadi guru adalah merujuk kepada sumber belajar, sekaligus sebagai sumber ilmu. Ini membawa makna bahwa alam adalah sumber belajar dan dapat memenuhi keperluan pemikiran manusia terhadap melakukan sesuatu perkara yang diinginkan.
Selanjutnya adalah implementasi masing-masing asas. Yang pertama, asas Tut Wuri Handayani menerapkan asas pendidikan dimulai dari asas Tut Wuri Handayani bahwa sejatinya pemerintah dalam hal ini sudah berupaya dalam memberikan jawaban atas asas ini. Contoh saja, setiap peserta didik memberikan kesempatan belajar yang luas. Setiap individu dapat memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang ada. Oleh karena itu, mereka memilih tanggung jawab penuh terhadap pendidikannya sendiri. Yang kedua adalah kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri atau pilihan sendiri. Pengertian ini memberikan informasi bahwa prinsip dari asas kemandirian belajar adalah kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Ketiga, asas kemandirian sepanjang hayat. Penerapan asas pendidikan sepanjang hayat, upaya penerapan yang dilakukan adalah pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, ruang belajar, sarana pelatihan dan keterampilan yang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat dalam meningkatkan ilmu pendidikannya. Yang terakhir, asas alam takambang jadi guru. Asas alam takambang jadi guru diimplementasikan agar selalu berusaha menyelidiki, membaca, serta mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam semesta sebagai sunnatullah, dan hendaknya selalu berusaha menggali dan menganalisis sesuatu permasalahan atau ilmu sampai menemukan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai kompetisi yang berguna. Kesimpulannya, asas-asas pendidikan terdiri dari Tut Wuri Handayani, asas kemandirian dalam belajar, asas belajar sepanjang hayat, dan alam takambang jadi guru. Dalam asas-asas tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam asas Tut Wuri Handayani menekankan pada peran pendidik dan anak didik dalam kegiatan belajar. Dalam asas belajar sepanjang hidup menekankan pada peran peserta didik dalam belajar. Peserta didik dalam asas belajar sepanjang hayat bukan berarti peserta didik yang selalu membutuhkan pendidik dalam belajar, melainkan semua orang yang ingin belajar seumur hidupnya. Asas kemandirian dalam belajar menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Sedangkan alam takambang jadi guru merupakan pepatah yang berasal dari Minangkabau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.